Hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah ya. Ini debat panas antara Refly Harun ya dengan Nasdem di situ begitu kan. Melihat bahwa bagaimana para pendukung-pendukung Nasdem hari ini yang kemudian ya partai Nasdem dianggap sebagai menjadi bagian bergabung kepada koalisi Prabowo. Lantas bagaimana? Yang kemudian kita lihat bagaimana narasi-narasi yang disampaikan oleh Refly Harun di situ begitu kan ya. Debat panas di situ. Artinya apa? Artinya para pendukung-pendukung Nasdem mulai kecewa sebenarnya begitu kan. Karena dianggap bahwa partai Nasdem ini begitu cepat mereka gabung kepada Prabowo. Walaupun secara tidak langsung ya partai Nasdem belum menyatakan bahwa bergabung, tapi kan Pak Surya Paloh sudah mendeklarasikan di situ untuk bergabung kepada koalisi Prabowo begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi tantangan begitu kan ya ke depan, apakah debat panas ini menunjukkan bahwa hanya sensasi atau bagaimana begitu kan ya. Ini debat panas ya Bestari Barus atau Partai Nasdem dengan Refly Harun di LC ya. Bagaimana dari posisi dagelan ya dari para ketua partai. Apakah rakyat ini yang akan dibohongi atau bagaimana begitu kan. Tapi nampaknya dengan debat seperti ini saya kira menunjukkan bahwa kekecewaan terhadap Partai Nasdem ya, yang bagaimana Anies Baswedan didukung habis-habisan oleh pendukung-pendukung Refly Harun ya, oleh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa Partai Nasdem di situ masuk kepada koalisi Prabowo begitu kan? Ada apa? Nah, ini ya kata Said Didu, kembali lagi sisakan ruang ketidakpercayaan terhadap politisi. Ini lihat saja begitu. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi begitu, langkah yang kemudian selama ini ada begitu kan, yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu terlalu cepat untuk bergabung kepada koalisi Prabowo. Bagaimana tidak memikirkan nasib Anies Baswedan dulu ya, bagaimana memikirkan para pendukung-pendukung mereka begitu. Ini Partai Nasdem dan PKB yang sebelumnya membawa narasi perubahan dengan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, kini malah menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ada apa ini? Ada apa ini? Banyak cerita yang kemudian ya dilakukan oleh mereka begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan benar apa yang dikatakan Pak Anies, banyak yang tak kuat untuk menjadi oposisi. Sekarang tambah terbukti, omong-omong tentang perubahan juga terbukti. Buset katanya begitu kan. Ya koalisi dari 01 sebenarnya kenapa begitu cepat begitu kan ya untuk mendukung Prabowo Gibran. Oke lah seperti PKS, karena begini, cara-cara berdemokrasi, cara-cara untuk punya kepentingan-kepentingan besar justru ada di tubuh partai begitu kan ya. Saya kira tidak mungkin lah kalau ini ditinggal, kalau ini hanya PDIP saja begitu kan yang kemudian menjadi oposisi. Wah, saya yakin dan saya yakinnya bahwa simpati dari masyarakat yaitu pasti kepada partai PDIP ini. Makanya tidak semua pendukung itu satu tujuan, ada yang punya kepentingan pribadi dan golongan partai. Biasalah, banyak yang mudah berkhianat. Saya memahami perasaan Bung Refly secara tulus untuk perubahan. Betul begitu kan. Kita berjuang demi perubahan sana sini, tapi tahu-taunya partai-partai yang lain gabung kepada koalisi Prabowo. Ini memang faktanya kok ya, Nasdem dan kurang ya hormat perjuangan tim hukum Amin saat masih berjuang di MK. Rakyat juga ya menyaksikan itu katanya begitu kan ya. Alhamdulillah untung ya nggak pilih Nasdem. Alhamdulillah pilih jatuh ke PKS. Ya nampaknya PKS mulai dirayu di situ begitu. Artinya ya kalau kita melihat dengan sebuah realitas begitu, bagaimana perdebatan-perdebatan sekarang ini begitu antara pendukung Anies Baswedan ya di dalam tubuh mereka sendiri begitu kan, nampaknya tidak solid ya, karena Partai Nasdem selama ini sudah bergabung kepada koalisi Prabowo, banyak yang kecewa di situ begitu
Ya partai PKB juga sama. Tetapi kan ini sebuah partai begitu kan ya. Sebuah partai itu punya kepentingan masing-masing. Iya tahu di situ begitu. Tapi bukan berarti meninggalkan para pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ini coba nanti dibuktikan di pilkada, jangan pilih partai yang tidak menghormati relawan Amin. Orang tidak berpartai itu bisa ngomong bebas dan tidak tahu perjuangan orang partai besarkan partai. Partai itu dari dulu berpikir berdasarkan kepentingannya. Jika tidak ada yang aneh di situ, kalian yang aneh. Karena ya dapat dukungan Nasdem, tiba-tiba Nasdem jadi pahlawan. Tidak sejalan dikatain khianat. Ini komentar-komentar dari netizen. Maka bagi kami adalah perlu mewaspadai apa yang terjadi selama ini begitu kan. Saya kira posisi dari Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, kalau ingin gabung silahkan, tidak ada masalah sebenarnya pada partainya. Tapi para pendukung-pendukungnya mau diapain begitu kan? Apakah pendukung-pendukung mereka tetap sejalan dengan Partai PDP atau bergabung kepada PDP? Justru yang menjadi simpati hari ini adalah Partai PDP begitu kan? Maka toh pada akhirnya kalau menjadi oposisi ini kan sebagai kontrol. Kalau PDP sendiri saya kira tidak kuat begitu kan. Ya pasti seperti misalnya PKS ya bisa saja tidak mau bergabung ya. Seharusnya Nasdem dan PKB di situ ya tidak terlalu cepat untuk bergabung di situ begitu. Ngapain? Karena nampaknya begitu apa yang kemudian yang menjadi perdebatan sangat luar biasa di situ karena memang ada nuansa kepentingan. Bagaimana perjuangan Refli Harun ya di situ begitu kan ya sampai sana sini begitu. Dan tidak hanya Refli Harun, mungkin dengan yang lain mereka begitu kan ya cepat mereka. Dalam artian bahwa mereka banyak yang mendukung Anies Baswedan tidak kenal lelah begitu kan. Ya untuk mempromosikan Partai Nasdem juga sama mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita tahu begitu kan ya. Bisa saja mereka hanya berdebat ya tapi di belakang mereka tetap aja. Nonton ILC yang ini sangat memuakkan. Politisi itu memang ya dilatih pandai, yang ngeles dan sok bersih. Ini partai politik banyak hanya mencari jabatan dan kekuasaan. Iya, yang namanya partai politik ya cari nama kepentingan begitu kan. Bagaimana partainya bisa eksis dan sebagainya begitu. Ya kalau mengusung lalu kemudian partainya tidak eksis, ya ngapain kita harus mendukung ini begitu kan. Artinya ya kita lihat saja bahwa yang dilakukan Partai Nasdem ya selama ini begitu yang dianggap penjilat kepada Prabowo, saya kira mereka kan punya kepentingan masing-masing. Tapi sayang kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa begitu kan ya. Nampaknya kue-kue jabatan dari seorang Prabowo Gibran hari ini benar-benar kekurangan di situ begitu kan. Bisa saja nanti ya seperti menteri-menteri yang lain begitu kan ya memberikan memberikan dampak di situ begitu ya untuk bagaimana caranya tidak hanya kepentingan para partai tapi kepentingan masyarakat yang paling utama di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan Ibu Irma CS yang menjelaskan di depan RH ini di sebuah stasiun TV swasta tentang keputusan Nasdem bergabung dengan pemerintahan. Kok sekarang malah ya bengak-bengok katanya begitu kan ya. Apa ya nggak malu sama gelar ya sudah menjadi komod gagal untuk penyanyi katanya begitu kan. Ini tidak hanya itu, Rocky Gerung juga menyatakan kritikan besar kepada Partai Nasdem begitu kan. Karena tiba-tiba secara tidak langsung, secara cepat mereka bergabung kepada koalisi Prabowo. Padahal dapat menteri belum tentu begitu kan. Ada apa? Nah ini yang disayangkan. Maka kalau menurut saya pribadi begitu kan ya tidak usahlah ya terburu-buru untuk bergabung kepada koalisi Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.